Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kita kesehatan, berikan kita kekuatan, kesempatan, terlebih lagi iman. Sehingga alhamdulillah pada saat yang sangat berbahagia ini, yang penuh dengan barokah ini, kita sama-sama akan mengkaji sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang niat dalam beramal. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam Muhaddisin Imam al-Muhaddisaini Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abil Husaini Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naisaburi rahimahumallahu ta'ala. Dari Amir al-Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya semua amal perbuatan kita tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan semua perbuatan kita tergantung dari apa yang kita niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan karena Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Adapun barang siapa yang berhijrah untuk mendapatkan balasan dunia atau ikut berhijrah karena ingin mengawini seorang perempuan, maka hijrahnya itu untuk apa yang diharapkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ketika beliau melaksanakan hijrah dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Sahabat-sahabat yang ikut berhijrah itu bermacam-macam. Ternyata di antaranya ada yang hijrah ikut pindah ke Madinah karena untuk mengejar seseorang wanita. Diriwayatkan wanita tersebut bernama Ummul Qais, sehingga terkenal pada waktu itu namanya hijrah Ummul Qais. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada sahabat yang ikut berhijrah karena mengejar wanita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan hadis tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dari hadis tersebut kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa semua amal perbuatan, semua apa yang kita sama-sama lakukan itu tergantung dari niatnya. Para ulama berpendapat bahwa hadis tersebut adalah sepertiga dari agama kita. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain dijelaskan juga karena tingginya niat, maka amal pun bisa berubah menjadi mulia. Bahkan jika
niatnya tidak mulia, maka perbuatannya pun tersebut tidak menjadi mulia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyati. Yang artinya, berapa banyak perbuatan-perbuatan yang kelihatannya mengerjakan perbuatan-perbuatan dunia, wa yasiru bihusnin niyati, akan tetapi berubah karena niat baiknya, min a'malil akhirah, berubah menjadi perbuatan akhirat. Dalam hal ini banyak sekali contoh yang bisa kita ambil, seperti perbuatan makan, yang aslinya perbuatan itu adalah makan, itu adalah hukumnya boleh. Akan tapi jika kita niatkan makan supaya kita bisa beramal soleh, kuat beribadah menjalankan perintah Allah, kuat menjalankan segala-segala apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka makan tersebut menjadi pahala akhirat atau ibadah yang sangat besar. Sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah. Berapa banyak amal perbuatan yang kelihatannya mengerjakan perbuatan akhirat. Thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyati. Akan tetapi berubah menjadi amalan dunia karena niat yang jelek. Sebagaimana yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sahabat yang ikut berhijrah karena mengejar seorang wanita. Atau misalnya, seperti kita beramal, bersedekah, akan tapi dengan harapan untuk mendapatkan sanjungan, atau pergi berhaji supaya dikatakan kaya, atau amalan-amalan yang lain dengan harapan balasan dunia, maka apa yang diharapkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadirin rahimakumullah, begitu besar niat sebagai kunci dari amal ibadah kita. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, jika niat kita baik, maka Allah akan memberikan pahala bahkan sebelum kita mengerjakan kebaikan tersebut. Apalagi kalau kita mengerjakan, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat berlipat ganda. Namun sebaliknya, jika berniat untuk mengerjakan keburukan, namun malaikat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatatnya sebagai perbuatan jelek sebelum kita langsung untuk mengerjakannya. Sebagaimana hadis yang dijelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-rabbih tabaraka wa taala, yang diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, Rasulullah bersabda, innallaha katabal hasanati wassayyiati. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat semua kebaikan dan semua kejelekan. Summa bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskan hal tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang berniat untuk mengerjakan kebaikan, falam ya'malha, dan dia belum melaksanakannya atau tidak jadi melaksanakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mencatatnya sebagai satu pahala kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, dan apabila dia berniat ingin mengerjakan suatu kebaikan tadi, fa'amilaha, kemudian dia langsung mengerjakannya atau jadi mengerjakannya, katabahallahu azza wa jalla indahu asyaratu hasanat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat untuk mencatatnya sebagai 10 kali lipat kebaikan. Sebaliknya, wa in hamma ila 700 dhifin ila adhafin katsirah, bahkan Allah memerintahkan malaikat untuk mencatatnya menjadi 700 kali lipat kebaikan sampai kelipatan yang tidak terbatas.
Wa in hamma sebaliknya, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Akan tapi sebaliknya jika berniat untuk mengerjakan suatu perbuatan jelek, bisayyi'atin falam ya'malha, dan dia tidak mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Tapi niat buruknya tersebut atau niat jeleknya tersebut tidak jadi dia kerjakan, hanya berniat saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai satu pahala kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila dia berniat untuk mengerjakan keburukan tersebut dan dia ternyata langsung mengerjakannya atau jadi mengerjakannya, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah Subhanahu wa taala baru merintahkan malaikat untuk mencatatnya sebagai satu keburukan atau satu dosa baginya. Itulah kemuliaan niat yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat tersebut menjadi barometer atau menjadi kunci dari semua amal perbuatan kita. Oleh karena itu, niat merupakan kunci dari semua ibadah. Tanpa niat, tentu semua amal ibadah kita akan sia-sia. Haji tanpa niat, hajinya tidak sah. Sholat tanpa niat, sholat pun tidak sah. Puasa tanpa niat, puasa tidak sah. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan niat adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha fil qalbi. Niat adalah keinginan untuk mengerjakan sesuatu yang diiringi oleh perbuatan. Begitu kita selesai berniat, langsung kita mengerjakan. Itulah yang dimaksud dengan niat. Kecuali dalam ibadah puasa. Karena dalam ibadah puasa, boleh kita berniat dari sejak tenggelam matahari sampai waktu fajar. Jadi sekalipun tidak kita langsung mengerjakan khusus untuk ibadah puasa, maka tidak disyariatkan atau tidak diharuskan muqtarinan bi fi'lihi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi, niat adalah merupakan kunci dari semua amal ibadah. Tanpa niat, maka ibadah akan sia-sia. Tanpa niat, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun niat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kebaikan. Kalaupun niat buruk, tentu sebaliknya akan dibalas dengan keburukan. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang yang ikhlas dalam beramal. Jadikan kita menjadi orang yang selalu memiliki niat baik untuk mengerjakan kebaikan. Selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa mengerjakan, mengajak orang berbuat baik dengan niat ikhlas, niat yang tulus mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.